Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Alia Zahra dengan NIM 0203221026, Program Studi Hukum Tata Negara Winsu kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata. Dimulai dari pengertian, hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan masyarakat. Istilah hukum perdata sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu jus civile, yang berarti hukum warga sipil. Adapun beberapa pendapat para ahli, yang pertama dari Profesor Dr. Jimli Asidiki dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Peradilan Indonesia, menggambarkan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur antara individu atau badan hukum dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu menurut pendapat Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia, menjelaskan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu serta hak-hak lain seperti kepemilikan harta benda. Maka dapat disimpulkan secara umum, hukum perdata adalah hukum yang mengatur segala aspek kemasyarakatan, baik itu hak dan kewajiban, kepemilikan harta benda, kontrak, pelanggaran hukum, dan juga kewajiban sipil atau tanggung jawab sipil. Hukum perdata sendiri memiliki tujuan, yaitu memberikan kerangka hukum untuk mengatur bagaimana cara individu berinteraksi, melakukan transaksi, dan menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan hukum secara terstruktur. Kemudian adalah subjek hukum perdata, yang mana dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah manusia, karena manusia memiliki hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Yang kedua adalah badan hukum, yaitu sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, dan juga hak dan kewajiban. Kemudian ada substansi hukum perdata, yaitu yang pertama dalam hubungan keluarga, yang mana masalahnya adalah masalah yang bersifat pribadi. Yang kedua adalah dalam hubungan pergaulan masyarakat, yang akan menimbulkan hukum kekayaan harta benda, hukum waris, dan juga hukum perikatan. Adapun unsur-unsur dari hukum perdata yaitu ada 3. Yang pertama adalah adanya kaidah hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, mengatur aturan hukum antara subjek yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, bidang hukum yang berada dalam hukum perdata yaitu meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum keterikatan, serta hukum pembuktian atau kadaluarsa. Kemudian ada ruang lingkup hukum perdata, yaitu ada 8. Yang pertama hubungan antara individu, yang kedua harta benda, yang ketiga kontrak, yang keempat tanggung jawab sipil, yang kelima hak waris, yang keenam perbuatan melawan hukum, yang ketujuh prosedur peradilan, dan yang terakhir adalah hubungan keluarga dan perkawinan. Kemudian kita masuk pada 5 kunci hakikat hukum perdata. Yang pertama adalah regulasi hubungan hukum. Yang kedua, hukum perdata melindungi hak-hak individu yang terkait pada perselisihan atau transaksi. Yang ketiga adalah suatu kemauan atau asas otonomi pribadi. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa yang mencakup proses peradilan agar perselisihan itu dapat diselesaikan. Yang kelima adalah fleksibilitas, yang mana hukum perdata dapat beradaptasi dengan situasi dan transaksi apapun. Kemudian ada sifat dari hukum perdata, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kompensasi atau ganti rugi, yang mana pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Yang kedua ada kontraktual. Yang ketiga ada tertulis atau tidak tertulis, yang mana yang tertulis ini seperti perjanjian dan juga kontrak. Sedangkan yang tidak tertulis ini meliputi konversi atau praktik secara umum.
Yang terakhir adalah fungsi dan tujuan dari hukum perdata, yang mana fungsi dari hukum perdata adalah mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material. Artinya hukum perdata material harus dilaksanakan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan acara perdata. Terakhir adalah tujuan dari hukum perdata, yaitu untuk merealisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.